Halo Akmal. Halo Kak Epin. Are you there? Akhirnya, Akhirnya kita ketemu tapi secara virtual ya. ya finally. Kedengeran nggak Oke, suaraku? kedengeran kok Kak. Kedengeran? Aman, aman, aman. Siap. Oke, aku opening dulu kali ya. Mm-mm. Oke, selamat malam semuanya. Kita sekarang ada di Madilog. Mari berdialog. Yang temanya itu adalah Dream, Will, dan Traveling. Dan tema ini diambil oleh um, narasumber kita sendiri yaitu Kak Epin Tisna. Oke Kak, ini kenalan dulu Kak Epin, nama lengkapnya, terus mungkin sekarang kesibukannya ngapain, Mm-mm. terus Ya, sinyalnya. juga sekarang lagi eh, lagi ada di mana? Oke. Ya udah ya, ini udah dimulai ya. Oke, Oke, sekarang bismillah dulu ya. Agak grogi nih. Jadi sebelum perkenalan, aku mau itu sih, apa namanya, nyapa teman-teman yang udah gabung dulu. Itu ada siapa aja ya ini ya? Ada Halo Akmal, ada Zakia Yahni Srina, siapa Danis, ada Alon dan lain sebagainya. Halo, welcome. Jadi perkenalkan nama saya Epin Tisna Indriani, eh biasa dipanggil Epin. Umur saya 25 tahun, udah tua ya. Terus sekarang saya tinggal di Jawa Tengah, Sragen, deket Solo. Mungkin ada yang pernah main ke Sragen. Kemudian kesibukan saya sekarang ini adalah mengurus butik kecil sih, masih kecil, cuman emang lagi diurus aja gitu. Masih kecil nggak nanti besar ya, insya Allah amin ya, amin. Oke. Mungkin itu saja Kak Marta, ada lagi yang harus sampaikan nggak? oke, Kak Epin ya. Jadi ini kan Kak ya, aku tuh sebenarnya lagi ngejar banget sih sama Kak Epin ini. Soalnya kemarin itu nagih banget kan cerita yang jadi Uh-uh. delegasi itu, penasaran lah ceritanya kayak gimana, kayak gitu kan. Nah, Mm-mm. em, jadi Kak Epin ini kan jadi delegasi dari Youth Break Boundaries. Bener gak sih Kak? Ya, aku takut salah ngomongnya. Ya, Terus ini kan, Indonesia Youth Summit di Turki kemarin. ya. Jadi cerita dari awal nih berarti ya, dari pertama kali daftar itu ya. Ya, oke. Jadi sebenarnya anak-anak muda itu bisa banget loh ikut acara ke luar negeri gratis tuh bisa banget loh. Apalagi teman-teman yang masih kuliah itu punya kesempatan besar banget buat gabung di kegiatan-kegiatan internasional seperti konferensi tingkat tinggi seperti yang aku ikut kemarin. Itu kan KTT ya, Conference International Conference. Nah, caranya gampang, kalian tinggal cari organisasi atau lembaga-lembaga yang ngadain konferensi, terus kalian lihat apa sih requirements-nya gitu. Kalau kemarin saya itu melalui IC, jadi ketika IC saya lolos, kita bisa banget
apa namanya, jadi delegasinya gitu. Cuman di sini kalau menurut saya ya orang-orang yang bisa ikut delegasi internasional itu bukan orang-orang yang pinter atau orang-orang yang istilahnya tuh punya IPK tinggi, punya nilai tinggi, bukan, tapi orang-orang yang mau berjuang gitu. Karena sebenarnya tantangannya bukan ada di bikin esainya, tapi tantangannya tuh lebih ke sponsorshipnya sih. Karena kan memang apalagi kalau bukan fully funded ya, mereka bisa Mm-mm. mereka bisa datang atau nggak bisa berangkat itu tergantung mereka dapat uangnya gitu. Kalau kemarin saya sponsorshipnya dari beberapa perusahaan, dari 50 proposal yang saya bikin, yang saya sebar, beberapa cuman lolos beberapa, tapi alhamdulillah bisa buat berangkat ke Turki sih gitu. Kalau menurut saya Wow. teman-teman itu malah bisa banget loh danai dari kampus. Kalau saya kan emang udah nggak kuliah kan, jadi ya mau nggak mau harus nyari ke perusahaan, nyari ke pemerintahan seperti Kemenpora dan lain sebagainya gitu. Gampang kok, kalian harus coba. Oke, kalau itu kayak dari ini ya motivasi lah. Kalau Mm-mm. langkahnya gimana nih Kak? Kayak prepare awalnya, persiapan. Apa ya sih yang perlu dipersiapin gitu untuk ikut Indonesia Summit ini? Gitu. Cuman nggak banyak sih, cuman essay aja. Jadi tinggal bikin essay, di situ kalian tulis apa namanya isi yang menarik. Dan kebetulan essay yang aku bikin kemarin itu memang ada hubungannya sama bisnisku gitu. Jadi proyeknya itu emang bisnisku. Jadi otomatis emang udah jalan gitu. Makanya kalau misalkan kalian pengen lolos di konferensi tingkat tinggi, kalian misalkannya dari essay, bikinlah essay yang sebagus. Apalagi kalau kalian punya project yang bagus. Sebenarnya kan itu isi yang kalian bikin kan memang harus isi-isi yang ada ide buat Indonesia gitu. Karena kan kita anak-anak Indonesia harus ada impact buat Indonesia juga kan gitu. Gitu sih tipsnya. Kalau setelah lolos ya kita harus persiapan cari sponsorship, cari dana itu gitu. Oke, jadi Mhm. lebih ke inovasinya kan. Yang kemarin berarti ini ya Kak Evin. Halo Kak Evin. Halo, Kak Evin, maaf nih ini di sana jaringannya stabil nggak Kak? Atau mungkin dari akunya ini mungkin? ini aku lihat Marta itu sih agak agak itu sih. Halo, udah. Halo. Halo, aku dengar kok Kak, cuman ini sih agak putus-putus. Oh, putus ya. Bisa, udah bisa. Ya, Bisa? Udah bisa? Udah bentar aku ya. buka nih Iya itu sih, pintunya. Jadi masuk biar sih, nggak cuman cemas. agak delay aja. Oke. Oke, Aku mau oke itu Kak. sih, nyapa dulu. Oh, nanti aja ya Kenapa? nyapanya ya. Mau nyapa dulu? Nanti aja. Nggak. Oke. Ya, lanjut dulu aja ya. Ya. Nah, em, ini kan relate ya Kak sama usahanya Kak Epin ya. Soalnya Kak Epin sendiri kan juga udah punya yang namanya Dress Epin. Nah, Ya. eh kalau boleh tahu nih keterkaitannya itu di bagian apanya sih Kak? Kan kalau KTT itu konferensi kan, konferensi tingkat tinggi itu kita sendiri juga perlu tahu gitu loh kayak kriteria atau mungkin em, apa ya, something yang mereka butuhkan itu yang seperti apa sih kayak gitu. Jadi biar kayak Jadi kita itu udah punya gambaran lah kalau kita punya apa untuk diberikan ke mereka kayak gitu. oke, I see. Jadi gini sih, sebenarnya IC yang diminta waktu saya ikut konferensi itu adalah eh, Indonesia Emas 2045 itu loh, Kak. Jadi aku ceritain dikit ya, apa itu Indonesia Golden Age 2045. Jadi
pada tahun 2045 nanti, Indonesia kan akan mengalami yang namanya bonus demografi kan. Tahu nggak? Itu. Di mana Mm, Indonesia akan bonus demografi. masuki usia 12 tahun. Bonus demografi. Ya, bonus demografi. Nah, dari situ keadaan di mana usia produktif lebih banyak 2 kali lipat dibanding usia tidak produktif. Nah, dengan usia produktif di atas 15 tahun sampai di bawah 64 tahun. Kira-kira itu tidak satu, maka boro-boro dapat bonus demografi, bencana demografi gitu. Nah, gimana caranya biar kita nggak sampai kena bencana demografi? Nah, caranya ya itu dengan cara melakukan inovasi. Nah, inovasi yang aku lakuin kemarin adalah eh, dengan cara skill. Saya kan nggak bisa jahit ya. Nah, gimana caranya? Saya bisa Mm, merangkul orang-orang dengan skill yang aku butuhin buat gabung di dress empin gitu. Misalkan di sini saya sebagai leader ya. Nah, saya punya butik. Berarti kan artinya saya butuh penjahit. Nah, saya menggait beberapa penjahit gitu. Kemudian saya butuh tim buat dokumentasi. Saya lihat orang-orang yang bisa foto gitu. Jadi sebenarnya lebih ke pemberdayaannya sih, skillnya. Karena ketika nanti 2045 kita nggak punya skill apa-apa, kita mau ngapain gitu. Buru-buru kita dapat menghasilkan sesuatu. Malah pengangguran kan jangan sampai gitu loh. Makanya mulai dari sekarang kita harus atas skill kita biar nanti 2045 kita bisa apa namanya kayak fight. Karena kan memang 2045 nanti banyak banget pegawai-pegawai yang digantiin sama robot kan, mm, otomatis banyak benar banget sih. pengangguran gitu. Makanya mulai dari sekarang kita harus bikin skill yang mumpuni buat diri kita sendiri. Gitu. Nah, hubungannya sama isaiku, yaitu aku bikin yang namanya komunitas berbasis bisnis. Dan alhamdulillah lolos. Gitu. Jadi nanti kalau teman-teman mau baca di Oke, jadi ini ya sebenarnya lebih ke manfaatin peluang, kayak mumpung masih muda, masih fresh ide-idenya, masih kayak liar ya, imajinasinya itu dimanfaatkan dengan baik. ya, Nah, makanya em, aku penasaran sih kayak ceritain dong kayak kesan, terus mungkin juga apa? tripnya, ceritain ini kesannya Kak Epin di sana, terus tripnya ini kemana aja. Kemarin aku kayak lihat Kak Hagia Sophia nggak sih? Aku jadi Ya, pengen ke sana juga. Ya kayak gitu-gitu kan. Terus itu sih. ya jadi sebenarnya kemarin tuh nggak sengaja sih. Jadi awal awal ke Turki itu memang niatnya mau ke Ankara sih. Jadi ibu kotanya Turki. Karena kan memang temanku di sana, tinggal di sana. Karena takut kan misalkan kemana-mana tapi nggak ada guide-nya. Nah, ternyata aku tuh nggak sengaja ketemu sama temanku, nggak sengaja ketemu sama temanku di sana dan dia ngajakin aku keliling Turki gitu. Padahal di awal apa namanya planningku di awal itu nggak ada yang namanya dana buat keliling Turki. Dananya tuh bener-bener mepet. Aku bawa lira aja sih dikit banget, nggak banyak. Nah, singkat cerita, waktu di bandara aku ketemu sama orang nggak dikenal. Tapi ternyata dia tuh satu kegiatan sama aku di IES. Nah, dia ngajakin aku tinggal di rumahnya orang Turki. Jadi selama beberapa hari aku tinggal di rumahnya orang Turki. Jadi kayak nggak sengaja gitu loh ketemu sama teman-teman, nggak kayak nggak kayak rezeki banget kan. Jadi dana buat aku seharusnya tinggal di hotel atau tinggal di penginapan, dana itu bisa pakai buat keliling Turki gitu, ke Kapadokia, terus ke museum Anıtkabir dan lain sebagainya. Jadi tips aja sih kalau misalkan kalian pengen pergi kemana-mana, kalian cari dulu deh temen yang ada di sana gitu. Gitu sih tipsnya. Dan oh ya, jangan lupa kalau misalkan dalam perjalanan itu kalian doanya gini, ya Allah, hamba mohon kebaikan gitu. Jadi nanti kalian bakal ketemu sama orang-orang baik gitu. Dan
aku emang ngalamin itu karena kan memang orang yang melakukan musafir kan doanya dikabulin ya, makanya doa Iya sebanyak-banyaknya benar. gitu. Yes, yes. Bener sih Kak. Ini aku juga dibilangin sih sama Kak Nurul, berdoa ya kalau jalan-jalan gitu. Karena biasanya doanya orang musafir itu dikabulin. Aku jadi Iya, inget ini Kak, waktu waktu Kak Epin di pesawat, terus tiba-tiba ada yang ngasih 10 ringgit. 10 ringgit apa oh, berapa ringgit sih itu? Itu yang sampai aku envy kan, kayak ya ampun kok bisa sih dapat, aku juga pengen, aku kenapa nggak duduk di sebelah situ ya tadi kayak gitu kan, kayaknya aku kurang doa iya, deh Kak, aku nggak doa itu soalnya. iya, makanya tuh kalau kalau melakui apa namanya dalam perjalanan tuh kalian banyak-banyakin doa gitu loh. Ya, ya itu waktu kita di Malaysia itu kan, itu aku nggak sengaja duduk sama pengusaha. Jadi dia tuh pengusaha dari Malaysia, tapi nggak nikah sama orang Indonesia. Nah waktu itu dia tuh kayak bagi-bagi uang gitu loh, bagi-bagi uang. Sampingan akhirnya dikasih semua uang-uangnya, terus aku dapat Enak banget sih Kak, lumayan 700 ribu padahal loh. iya deh, iya sih, Gitu. kalau kalau dirupiahin 700 ribu ya lumayan. Nah, Ya eh lumayan. oke, kan itu tadi kesannya ya, pasti seru banget lah kalau kesannya jalan-jalan ke Turki, apalagi dapat teman baru, dapat relasi, dan Nah, bisa trip di sana. Kalau mungkin ada ini nggak sih Kak, hambatan atau mungkin sesuatu yang sempat jadi greget pas prosesnya Kak Epin di Turki itu? saya bentar ya. Bentar, wait. Oke, siap. Wow. Ini kalau misalnya mau ada yang tanya, nggak apa-apa sih. Aku sambil mau ini rejoin Kak Epin lagi ya. Halo, maafin ya sinyalnya. Gimana tadi sampai mana ya? Ini sampai hambatan sama sesuatu yang bikin greget waktu perjalanan ke Turkinya. Nggak harus perjalanan sih, kayak prosesnya Kak Epin mulai dari di Indonesia sampai di Turkinya. Oke, jadi hambatannya itu pertama musim sih. Jadi kan emang saya pertama kalinya itu yang rasain winter di sana ya. Dan aku tuh nggak tahu loh sedingin apa di sana. Itu pertama winter. Oke. Iya, yang biasanya kita di Indonesia 28 derajat Celcius, di sana -1, kayak gitu. Jadi memang harus prepare banget sih sama cuaca yang ada di sana gitu. Kebetulan waktu itu kan di bulan awal-awal tahun ya, dan waktu itu winter. Kemudian hambatan kedua itu makanan. Biasanya kita makan nasi kenyang ya, dan di sana nggak ada nasi. Ada sih, cuman jarang-jarang. Kalau kita nggak ke restoran Asia, kita nggak bakal dapet nasi karena memang di sana kan makannya roti ya itu. Terus dan kadang-kadang kita harus hati-hati juga sih karena nggak semua makan di sana tuh halal gitu. Beberapa apa namanya rumah makan ada yang nggak halal, jadi harus hati-hati juga. Terus hambatan ketiga apa ya, bahasa sih, karena kan memang di Turki itu eh masyarakatnya tuh kayak menjunjung tinggi bahasa gitu loh. Makanya di mana-mana warung kecil pun ada bendera Turki. Sampai segitunya mereka menjunjung tinggi negaranya. Makanya banyak orang-orang yang nggak terlalu fasih sama bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan tanya ke orang Turki, kayak kemarin waktu di Kapadokia, kita nggak tahu arah kan, nggak tahu di mana yang harus diberhentiin. Nah kita tuh tanyanya pakai Google Translate gitu.
Jadi nggak bisa yang ngomong langsung bahasa Inggris. Jadi mereka nggak ada yang nggak sefasih kita gitu. Tapi nggak semua sih. Ada beberapa yang memang bisa bahasa Inggris. Gitu. Terus apalagi ya? Tapi sih cuman itu. Lainnya udah asik. Lainnya enak sih. Gitu. Oke. Jadi ini ya Kak, kayak kayak ngeklik mau misalkan mau pesan apa gitu. Terus habis itu ini speakernya ini dinyalain terus dikasih ke orangnya gitu apa gimana sih? Apanya? Apanya? Kan ini waktu Kak Evin katanya mau komunikasi sama orang-orang Turki sama pakai Google Translate itu kan. Karena kan kayak cara ngomongnya kan pasti beda. Kalau kalau aku ngira sih ya, Mm-mm. hurufnya kan mungkin beda-beda. Nah, itu tadi cara komunikasinya Kak Evin kayak gitu apa gimana? Jadi Itu Google Translate terus speakernya dinyalain gitu. nanti diliatin sama orang Turkinya. Oh ini loh, aku mau ngomong ini gitu. Nanti dia juga Oh, translate-nya ke Indonesia. Jadi mereka tuh kayak udah tahu, oh ini orang Indonesia nih orang Indonesia gitu. oke oke. Oke. Iya sih, menurutku mereka emang ramah-ramah banget orangnya nggak. Hmm, oke. Mungkin mungkin ini juga bisa jadi tips ya. Kayak kalau misalnya di luar negeri terus bukan negara yang mayoritasnya pakai bahasa Inggris. Kenapa, Kak? Istanbul. Jadi dia tuh kayak ngikutin aku, kamu tuh di mana? Ayo tak anterin gitu. Saking Hmm. ramahnya tuh kayak gitu orang Turki ya. Jadi nggak kalah ramah sama Indonesia gitu. Terus kalau misalkan kalian pergi ke Turki dan kalian ketemu sama orang-orang Turki yang baru kenal, kalian bisa loh kayak dibayarin makan banyak gitu. Mereka sangat senang hati dengan itu gitu. Jadi nggak kalah Nah, sama ini sama orang caranya gimana? Oke, oke. Caranya gimana, Kak, biar gimana dibayarin? ya? Ya SKSD aja sih. Kayak kemarin aku juga SKSD sama orang sana kan, tanya-tanya pakai bahasa Inggris. Untung saja mereka emang bisa bahasa Inggris. Tanya-tanya rumahnya di mana gitu. Terus sekarang sekolahnya di mana? Terus akhirnya kenal dan kita dibayarin makan. Gitu, Oke, oke. gitu sih. Banyak ya, banyak tips-tips untuk mungkin nanti ada backpacker yang mau ke Turki, terus habis itu cara dapetin makan, terus kenalan sama orang-orang untuk orang-orang Turkinya kayak gimana. Nah, Ya, oke. Kalau ini Kak, ketika Kak Epin ke Turki itu kan pasti selain membawa nama Indonesia, pasti ngebawa eh, apa ya? Kayak ini loh, usahanya Kak Epin sendiri gitu loh. Nah, dari apa yang Kak Epin jalanin waktu di Turki itu kira-kira impact besar apa yang Kak Epin rasakan saat ini? Atau manfaat apa sih yang Kak Epin dapatkan? gitu. Kalau impact besarnya, aku jadi lebih tahu sih kalau ternyata dunia itu emang nggak sekecil yang kita lihat gitu. Dan ketika aku ikut convert KTT itu kan emang ketemu sama banyak orang ya, ketemu banyak orang Mm-mm. dan mereka emang masih pada kecil gitu loh. Ada yang masih SMA gitu. Jadi aku di situ tuh belajar kayak ya kalau misal kamu pengen sesuatu ya wes kamu yang kaki gitu loh kalau bahasa Jawanya dan cepet digapai gitu kan itu pertama jadi kayak mindset lebih kebuka dari sebelumnya sebelum aku ikut IES itu terus kedua apa ya lebih ke jadi pengen lagi kemana-mana jadi kalau dulu sebelum ke Turki kan emang ya wes lah di rumah ngapain gitu kan. Kalau sekarang lebih ke wah kayaknya aku harus ke mana lagi nih kayak list to do-nya tuh nambah gitu. Gitu. Terus ketiga ya kan kayak waktu di Iya betul. Malaysia kan pulang dari Malaysia jadi pengen kemana lagi kan gitu. Terus Iya. kalau impact ke Indonesianya itu sih iseiku. Jadi aku jadi kayak ngerasa lebih terpacu buat eh, apa namanya mengaplikasikan isi yang aku bikin, mempertanggungjawabkan isi yang aku bikin di Indonesia. Jadi kayak lebih
gimana ya caranya biar Empin ini bisa berguna buat orang lain gitu, nggak cuma aku saja gitu, bisa buat membuka lapangan kerja buat orang lain. Kayak gitu sih, lebih ke apa namanya aplikasi dari isi yang aku bikin itu. Ya. Jadi ini ya kak, jadinya itu Hmm. eh, Dress Empin jadi pembuka lapangan pekerjaan juga kan buat orang-orang Ya, yang sesuai dengan passion, yang sesuai dengan yes. passionnya gitu kan. Keren keren keren. Iya sih bener sih, emang kalau udah sekali ke luar negeri itu kayak ih nanti kemana lagi ya gitu. Terus udah tahu beberapa budget yang dikeluarkan. Jadinya nagih. Iya emang bener sih. Bener kan, Oke, Aji? aku kepo untuk to-do list selanjutnya mau kemana nih Kak? Aku pengen ke Jepang. Oke, ke Semoga Jepang. ya. Ya, iya, Doain iya ya. sih. Doain, doain. Pastilah. Nanti Sih. kan bisa nanti bagi-bagi cerita lagi sama Marta. Oh, habis ke Jepang nih, Pasti. gimana nih ceritanya kan gitu. Kalau itu pasti. Iya, oke. Em, nah, ini udah ini sih Kak, kayak benar-benar bisa memotivasi ya, terutama buat aku. Aku ini orangnya mageran, jadi kayak kalau mau gerak itu kayak nggak pede gitu. Ngapain sih gitu. Terus habis itu kayak mungkin em, ketika ketemu sama circle-circle yang tadi kayak Pin tunjukin, itu kan mungkin jauh lebih berani ya untuk kita sebagai pemuda, apalagi di era demografi sekarang, pasti Ya. kayak banyak banget anak-anak muda yang pastinya punya inovasi, yang pastinya punya ide yang mungkin masih ada di kepala gitu belum mereka keluarin. Mungkin ini sih tips dari Kak Epin lah, uh, sedikit tentang gimana cara pemuda atau mungkin generasi yang seumuran kita sekarang milenial junior untuk berani untuk selalu pengen coba lagi, karena kadang orang-orang sekarang itu kayak takut gagal gitu loh kak, ketika mereka aku ngapain sih nyoba kayak gini gitu, nanti aku nyoba nggak taunya gagal kayak gitu. Mindset apa sih yang perlu dibangun menurut Kak Epin? Mindset biar itu ya nggak, biar berani melangkah gitu ya maksudnya ya. Iya. Mm-mm. Jadi gini sih sebenarnya semua itu berawal dari halu sih. Tahu halu nggak? Oke, halo. Kalau Tahu halu yang tuh mm-mm. iya, jadi sebenarnya Turki itu adalah negara yang emang udah pernah aku tulis di sebuah kertas waktu kuliah. Jadi emang kalau menurutku ya mimpi tulis sih, ditulis di kertas, ditempel di dinding yang emang kita bakal bisa lihat terus setiap waktu gitu. Dan itu emang it works gitu. Karena Turki ini nih, aku sampai ngumpulin apa namanya? Ngumpulin kayak gini loh. Mana-mana. Aku kepo deh ngomong kayak gimana sih. Jadi emang mimpi itu emang harus dibikin nyata sama diri kita sendiri gitu. Kalau bukan kita siapa lagi yang bakal itu gitu. Loh, jadi Turki itu adalah negara yang emang kertas 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Kalau nggak 4 tahun yang lalu ya 5 tahun yang lalu. Pokoknya udah lama banget waktu itu masih kuliah aku. Dan waktu itu aku berusaha buat bikin apa namanya ikutin KTTK ini. Cuman aku gagal terus. Sampai akhirnya baru 4 tahun kemudian aku berhasil ke sini. Gitu. Jadi, Wah, jadi keren. Terus lanjut Kak. ya, jadi kalau menurutku memang kalian harus nulis apa yang ingin kalian capai gitu di kertas. Dan ketika kita baca tiap hari tulisan kita sendiri, tulisan itu bakal apa ya istilahnya tuh ada di dalam bawah sadar, alam bawah sadar kita tuh kayak berkewajiban buat ayolah kamu udah nulis ini loh gitu. Emang itu benar-benar bekerja sih kalau dalam hidupku gitu. Dan nggak cuman itu aja gitu, beberapa listku emang udah kecentang dari ke Malaysia sama kamu itu, terus ke Turki, terus bikin usaha, bisa bisa gaji karyawan, bisa apa ya, apapun itu, emang beberapa emang udah ke checklist gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen
dengan sesuatu, tulis dong. Tulis yang besar, ditempel di dinding, gitu. Tipsnya. Ini kayak ini sih Kak, kayak di belakangku ini semuanya Nah, juga kayak list-listan. Terus ini nah, juga yang ini itu Jerman sih, tapi itu aku dapat dari dosen sih, bukan bukan ini ya masuk salah satu list ke luar negeri. Cuman kayak um, udahlah itu masih halus sih, ya semoga aja terwujud. Iya sih. iya, emang. Tapi Iya. di sana ketemu sama teman-teman, mereka juga kayak gitu loh. Awalnya tuh halu dulu. Kamu tahu nggak? Aku kesini tuh halu tuh dulu. Dulu awalnya tuh halu loh. Cuman ya Allah aku pengen gitu, dan ya udah dari halu itu kita bisa gitu. Tapi halunya yang bagus-bagus ya, jangan yang aneh-aneh Oke. Okay. Yes, yes. gitu. Oke, so aku dapat banyak tahu dari sini. Kalau Mhm. iya sih benar mimpi itu emang harus ditulis dulu ya. Kalau misalnya mau diwujudin harus benar-benar percaya diri sama mimpi sendiri ya Kak. Oke, Iya. um, Kak Epin itu owner Dress Empin ya. Tapi Mhm. yang aku tahu juga Kak Epin ini adalah seorang lulusan pendidikan bahasa Inggris. Ya, that's right. Nah, itu gimana Kak? Kenapa kok bisa dari pendidikan bahasa Inggris ceritanya kemudian jadi owner dan fashion designer sampai sekarang? Itu kan pasti Hmm. kayak banyak kan, pasti ceritanya menarik banget. Karena banyak kan anak-anak yang aku nanti kerjanya apa sih? Jurusanku kok ini kayak gitu-gitu. Sampai ada yang Mhm. aku salah milih jurusan deh kayaknya gitu. Kira-kira menurut cerita dari Kak Epin sendiri itu seperti apa perjalanannya? Ini, jadi tak cerita kalau dulu ya. Dulu tuh sebenarnya aku nggak pengen bahasa Inggris loh kuliah. Aku tuh sukanya psikolog dulu. Ada yang jurusan psikolog nggak di sini? Jadi seneng Oke, banget okay. sama psikolog. Iya, seneng banget sama psikolog karena ya itu sih nanti panjang ya ceritanya kalau dari situ ya. Nah, pada endingnya aku nggak keterima di psikolog, keterimanya di bahasa Inggris. Nah, terus aku janji, kenapa kok aku ambil bahasa Inggris? Karena aku pengen keluar negeri gitu. Jadi awal mula aku ambil bahasa Inggris itu karena pengen keluar negeri. Udah itu tok. Gak ada yang lain, gak ada yang jadi guru ya gini gini gini. Enggak ada sama sekali. Cuman pengen keluar negeri tok. Wes itu satu tok. Nah, pada akhirnya dari niatku yang nggak tahu itu benar apa salah, kuliah tuh kayak nggak, aku tuh nggak greget gitu loh kuliahnya. Tahu nggak? Pernah ngerasain kayak gitu nggak? Bayangkan selama 4 tahun kuliah, aku kayak nggak semangat buat, aduh aku mau ngapain ya habis ini ya, sedangkan aku nggak punya passion buat ngajar gitu. Nah, akhirnya selama kuliah itu aku sering gambar, gambar waktu kuliah, sering gambar, gambar desain-desain kayak gitu kan. Banyak banget buku-bukuku itu belakangnya gambaran desainku gitu. Nah, pada akhirnya lulus kuliah, nggak sampai deh, belum sampai lulus kuliah, aku mulai kayak bikin nyata gambar-gambar itu. Buat apa ini digambar kalau nggak nyata gitu kan. Akhirnya aku bikin salah satu desainku, aku pakai sendiri, dan ternyata banyak yang suka. Banyak yang suka, banyak yang pesen. Sampai kemarin tuh sempat dari Malaysia juga mau pesen sih, cuman kan karena ongkosnya lebih mahal dari dressnya itu sendiri, akhirnya nggak jadi itu. Nah, terus kemudian dari itu, wah kok ternyata banyak yang suka sih sama dressku gitu. Akhirnya tak kembangin dari daily dress, semakin kesini engagement dress, terus kemudian sampai ke wedding dress gitu. Jadi dari desain apa namanya daily dress ke wedding dress. Dan itu emang nggak nyangka banget sih, kok bisa ya aku bisa jadi kayak gini gitu punya. Terus kayak kemarin tuh ada apa namanya kayak satu keluarga yang emang dia tuh nyerahin semuanya ke aku, dari warna bajunya, warna seragamnya tuh sekeluarga semuanya aku handle gitu. Dan aku nggak nyangka banget sih. Nah, dari situ aku mulai kayak menggarisbawahi bahwa sebenarnya sesuatu tuh it's not about skill, but it's about will. Jadi bukan tentang skill, bukan tentang kemampuan, tapi tentang kemauan. Jadi ketika kalian pengen sesuatu, ya udah kalian kemauannya harus tinggi gitu. Kalau aku kan emang dari awal nggak bisa jahit ya, tapi karena kemauanku tinggi buat bikin butik, ya jadi gitu loh. Jadi it's not about
skill, but it's about will gitu. Gitu sih kalau menurutku. Oke, ini sesuai ya sama tema ya, berarti benar-benar sesuai sih. Jadi Iya, kayak makanya dream will. bagaimana, ya, bagaimana halunya Kak Epin, terus habis itu Mhm. ketika berani untuk mewujudkan keinginannya menjadi seorang fashion designer dan sekarang udah terwujud, lalu juga sekaligus sambil terus mengembangkan bisnisnya sambil traveling juga jalan-jalan ke Turki. Keren sih Kak, keren banget sih perjalanannya karena itu tadi ya banyak banyak orang yang kadang mikir jurusan itu harus relate sama kerjaan kita nanti, sama masa depan kita nanti. Tapi sebenarnya kan juga nggak harus ya. Ketika kita punya kemauan yang lain, ya kita bisa mewujudkan itu tanpa harus melihat basic pendidikan kita sendiri gitu loh. Karena kuliah sendiri kan juga tujuannya nambah ilmu kan, bukan buat Yes. sertifikat kerja. Ya ampun. Betul. Oke. Nah, untuk sekarang berarti dress empin udah sampai di ini ya Kak, wedding dress. Ya, kita udah sampai wedding dress. Kemudian kita menggait beberapa penjahit yang emang dan gini loh. Tahu nggak sih dalam masa pandemi ini banyak banget saudara-saudara kita yang kena PHK kan. Nah, Hmm. tapi anehnya Empin tuh nggak surut gitu loh. Nggak tahu ya kenapa bisa gitu. Nah, dari situ malah kita bikin recruitment. Kita bikin apa namanya kayak cari tim gitu loh gitu terus menggait beberapa penjahit yang emang mereka sepi karena nggak ada wedding kan karena nggak ada wedding Yep. para penjahit juga sepi terus sekolah juga nggak ada jadi tapi nggak tahu Empin tuh bisa gitu loh bisa tetap tetap on dan tetap bisa jalan gitu ya gitu sih. Oke. Jadi tapi kalau aku ngelihatnya sih tetap ini ya Kak, maksudnya tetap berkembang. Jadi Bentar-bentar nggak kenapa? Marta suaramu dikencengin dong. Oh iya lupa ini mikrofonnya. Jadi dress empin ini masih tetap apa ya bisa berdaya saing kan karena aku kalau ngelihatnya Kak Evin ini masih terus berkembang kalau kayak masih terus pengen ngelahirin inovasi-inovasi dari dress empin mulai dari daily dress terus sampai ke sekarang yang wedding dress itu kan juga termasuk apa ya pengembangan ini juga kan kalau ini Kak apa namanya em, aku bingung nih mau tanya apa lagi kayak udah banyak banget sebenarnya pertanyaan aku tapi bingung mau nanya ini yang mana dulu gitu. Kalau menurut Kevin deh, eh, ketika ini kan termasuk passion ya Kak. Ketika Kakak tiba-tiba gambar, terus Hmm, eh, kayak pengen mewujudkan gambaran itu gitu loh. Nah, mhm. aku jadi bingung ini mau nanyanya kayak gimana. Jadi apa ya kalau menurutku ya itu sih gini loh istilahnya gini loh gambar yang cuman gambar aja tuh emang harus diwujudin jadi bentuk emang baju gitu kan apalagi mimpi gitu ya nggak sih dari hal Mm-mm. sesimpel itu kita tahu kalau kalau misalkan kita tarik lagi dulu ya kalau misal aku nggak pernah ngewujudin gambar-gambar yang nggak pernah aku gambar aku nggak pernah akan sampai di titik ini gitu jadi emang dari awal aku tuh suka banget nulis gitu nulis apa yang pengen aku gapai itu emang harus digambar gitu gitu sih kalau menurutku jadi hidup tuh emang harus ada kayak sesuatu yang terlihat yang bisa kita jadiin pedoman oh ini loh oh iya ya aku pengen ini jadi harus diperjuangin gitu gitu sih relate ya sama kehidupannya. Sangat, sangat, sangat relate sih Kak. Sangat relate. Soalnya ya itu tadi kan apa ya hidup itu ya perjuangan. Jadi kalau Hmm? misalnya nggak mau susah, maksudnya untuk aku pernah sih Kak kayak ada orang yang ngomong ya sama aku. Aku ketika aku pada titik terendah, terus orangnya bilang gini, ya ini emang jalan kamu gitu loh harus diperjuangin karena untuk jadi luar biasa itu jalannya nggak pernah mudah loh gitu. Untuk Hmm.
jadi apa yang kamu mau untuk jadi yang versi luar biasa kamu itu jalannya nggak akan pernah mudah gitu. Jadi ya udah dihadepin aja gitu. Sangat Iya, menginspirasi iya. Jadi Kak Epin kalau ngomongnya. misalnya gini loh, kalau misalkan orang mau jadi A, eh, orang semakin hebat itu pasti semakin banyak rintangannya kan. Dan kalian nggak akan pernah tahu gitu loh orang-orang yang udah hebat itu kayak gimana jungkir baliknya gitu. Karena aku ngerasain sendiri, tapi orang lihatnya kayak mulusnya doang gitu. Oh, udah sukses ya gini, oh udah punya ini. Tapi mereka nggak pernah tahu gimana berdarah-darahnya kita gitu loh. Kayak gitu. Jadi ya wes, kita harus tetap fight. Nggak boleh patah semangat gitu. Ini sih, iya ini tadi poinnya aku mau ini sih karena ya aku mau nanya ini sih sebenarnya Kak. Kayak dalam perjalanan Dress Empin ini pasti hambatannya itu gak satu dua, pasti banyak banget hambatannya sampai bisa seperti sekarang gitu kan. Jadi ya itu tadi sih sebenarnya tapi udah kayak Bin ceritain sih secara nggak langsung kalau misalnya memang semuanya pasti ada hambatannya gitu. Iya, pasti ada Oke, hambatannya. eh Gimana? oke. Ini udah mau closing statement sih Kak. Kira-kira aku dari Kak Epin dulu deh closing closing statementnya dari Kak Epin tuh buat teman-teman Kesimpulannya nanti nanti kan ini lanjut. lanjut. Gimana, gimana, gimana? Enggak, ya itu tadi. Nanti kan aku taruh di GTV, di feed. Jadi pasti bakal ada ya beberapa orang mungkin yang bakal replay gitu. Oke, oke. Jadi closing statement-nya apa ya? Aku bingung. Ya pertama gini sih, halu-halu itu penting pertama. Jadi buat kita kalau kita mau ngapain sesuatu, halu nggak apa-apa gitu. Tapi ya itu ditulis, tulis. Kalian ambil kertas sekarang. Kalian mau ngapain? Kalian pengen ngegapai apa? Tulis di situ. Satu, dua apa? Kemudian tempellah di dinding yang emang kalian bisa lihat terus gitu. Itu pertama. Jadi kalau kalian pengen sesuatu, tulis. Tuh. Biar apa? Biar alam bawah sadar kita uh, mendorong kita buat ngelakuin sesuatu yang bisa deket sama mimpi itu. Pertama. Kedua, kalau kalian punya ide, jangan sampai ide itu hilang gitu. Kalian pernah nggak sih kalau tiba-tiba lagi ngapain ada ide muncul seling gitu, itu ditulis terus kalian eksekusi langsung karena kalian nggak pernah tahu kalau suatu hari nanti ide itu yang bisa bikin jadi kalian tuh besar gitu. Kalian sadar nggak sih orang-orang yang besar itu sebenarnya dari suatu ide eh, yang nggak terduga-duga gitu. Tuh ketiga, kita di it's not about skill but it's about will. Ketika kalian pengen ngegabe sesuatu dan itu bukan skill Anda, ya wes kalian tetap bisa karena sesuatu ketika dilakukan berulang-ulang itu kan jadi master buat kita. Kayak aku nggak bisa jahit tapi ternyata semakin aku bisa semakin aku ngegalutin dunia jahit ini aku jadi bisa ngukur kayak gitu. Aku jadi tahu oh ternyata gini ya sistemnya, terus jadi bisnis tuh ternyata kayak gini ya gitu, ada pembukuan, ada apa-apa dan lain sebagainya gitu. Keempat, jangan patah semangat. Kalau kalian pengen ngegapai sesuatu, jangan pernah patah semangat. Lakuin apa namanya semua usaha yang bisa dilakuin, do the best gitu. Kita nggak akan pernah jadi orang yang sempurna, tapi kita bisa melakukan yang terbaik gitu. Gitu sih kalau menurutku. Apa lagi ya? It's enough. Gitu. Aku nangkap satu poin sih. Jadi it's not about skill, it's not about skill but it's about will. Jadi Yes. kemampuan itu bisa dicari sewaktu kita menggapai kemauan itu sendiri ya Kak. Yes. Akhirnya jadi bisa jahit gara-gara uh, apa ya menjalankan dress empin ini. Oke, terima kasih Hmm. ya Kak Empin untuk waktunya. Ya ampun, aku mengganggu kesibukannya Kak Empin ini sebenarnya loh. Nggak kok. Ini free. Oke, pas free. Oke, terima kasih juga buat teman-teman mungkin yang udah gabung.
Oke, terima kasih juga untuk love-love-nya. Dari tadi muncul terus Kak love-love-nya. Nggak tahu siapa yang ngasih tapi. Gini dong Marta, setelah setelah Marta closing, aku mau ngomong sesuatu ya. Marta closing dulu aja kesimpulannya. Oke. Atau aku ngomong dulu? Oh gitu. Oke. Heeh. Nggak apa-apa kalau misalnya Kak Epin dulu yang mau ngomong. Marta mah nanti Oke. belakangan nggak penting soalnya. Jadi gini sih, teman-teman yang sampai sekarang ini, sampai detik terakhir ini masih ngikutin kita, aku mau itu dong, kasih diskon 25% buat yang di sini belajar di Dress Empin. Oke? Kak, aku dapat 25. diskon juga kan tapi. Oke. Ini ada yang tanya ini. Oh, si Ocha. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya mau Nggak tanya. apa-apa. Insya Allah masih ada waktu beberapa menit lagi sebelum di-cut. Ica, Silakan tanya aja. Kak Choi. Ya, Ica, Kak Ica. Choi Ca. Ah, mau tanya apa, Ica? Kayaknya masih ngetik nih dia. Kayaknya masih ngetik. Apa? Paling ini beneran lagi juga udah muncul. Kalau teman-teman lain mau tanya juga gak apa-apa. Kita masih punya sisa insya Allah 15, enggak nih, 10 sampai 9 sampai 10 menitan lah. Hmm, Apa itu? kembangin dan kembangin ke Klaten. Oh, insya Allah. Oh, buka itu ya, buka apa namanya cabang Cabang. ya. Amin. Oke, Amin. Nggak jadi nunggu banyak. juga Kak. Aku nunggu Kenapa? juga yang ada di Pasuruan. Oh, amin. Amin. Jadi itu ya buat nanti kalau yang mau ini kan masih gabung ya sampai saat ini ya. Nanti kalian bisa banget loh langsung hubungin Dress Empin dan screenshot. Ini screenshot aja sih. Nanti buktinya oh ini loh aku masih gabung gitu. Nanti kalian dapat diskon 25% buat belanja di Dress Empin gitu. Ya, soalnya ini rekomen banget sih Dress Empin. Soalnya aku suka lihat-lihat ininya. Kan Oh, iya khasnya, Kak. khasnya, khasnya Dress Empin itu kayak ada ininya kan Kak. Apa sih itu namanya? Ya ampun, aku bukan orang desain. Kayak ada ininya loh, bulat-bulatnya itu loh. Tapi itu yang bikin Iya, elegan. Jadinya jadinya itu iya. kayak bagus kalau misalnya daily tapi masih tetap mewah gitu. Oh, makasih. Serius. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya memang gak ada yang tanyain, aku Mhm. akan tutup. Ini kira-kira Mbak Cuica ini ya, udah ya. Apa masih mau Nggak ada jadi yang panjang ya. ditanyain? Kayaknya itu tadi deh Mbak. Manik-manik. Iya, ini benar. Maksudnya manik-manik. Terima kasih Mbak Nur Hayati. Aku, Mbak, ya ampun, iya emang aku bukan orang desain, jadi aku nggak tahu apa itu bulat-bulat. Mohon maaf ya. Payet maksudnya. Iya, Pak Ini Ayat. dong, siapa dulu? Halo, Unsi. Halo, Mbak Novita. Mantan anyar nih. Siapa Oh, lagi? Kak ini Eka. yang tadi ditaruh Iya, di stories itu ya. Cantik ya. ya. Siapa lagi? Ya, Jumro lagi. Halo. Iya, udah selesai. Jumro Laili ya udah ini. selesai. Ocha, Icen, Linggar, Nahnu, Nisa. Halo. Halo Ais, Kak Ais. Halo Tobat Tuh, nunggu Musiman. Nisa. Dan Oke, um, bentar. Aku lihat time-nya dulu. Belum ada ini sih. Oh ya, Kak, ini ada yang tanya sih. Mungkin tadi ketinggalan yang ini loh, cara apply ke Turkinya itu kayak gimana? cara apply-nya. Jadi bukan bukan cara apply-nya sih, lebih tepatnya cara kita daftarnya. Sebenarnya kalau ke Turkinya itu ke semua negara itu caranya ya ya kita harus ikut ikut itunya, ikut daftar ke organisasi yang mengadakan KTT ke luar negeri dan kebetulan kemarin saya ke Turki. Nah, cara daftarnya ya tinggal mengikuti prosedurnya. Kalau kemarin aku kirim isai dan kebetulan lolos. Ya udah, habis itu
cari sponsor ke kementerian. Kebetulan kemarin saya ke kementerian tembus, Kemenpora dapet, dan beberapa perusahaan lainnya gitu. Sebenarnya gampang sih, tinggal daftar aja dan ikutin prosedurnya. Dah itu. Jadi buat teman-teman yang pengen daftar itu nanti bisa DM ke saya ya, organisasi-organisasi mana aja yang kayak kebuka gitu. Gitu. Oke, jadi ini nih Lagi? udah ada nanti kalau misalnya mau konsultasi kayak cara apply-nya gimana Hmm. sih Mbak, terus step-nya itu kayak gimana, ini bisa langsung DM Kak Empin udah sedia menerima DM-DM-nya teman-teman. Terus juga buat teman-teman yang pengen lihat proposalnya buat cari dana, nanti bisa DM ke aku ya. Nanti aku kasih contoh proposal yang aku bikin kemarin. Oke? Okay? Oke, aku TWPC juga deh kayaknya ini. Oh, siap. Gitu. Siapa ini Mbak? Aja. Ada lagi yang gabung? Tetangga cantik empin. Oh ini tetangganya Kak Empin ya? Ini tetanggaku ini, tetangga cantik nih. Gitu. Oke, Ada lagi. oke, kayaknya udah bisa aku tutup deh Kak. Aku takut tiba-tiba kekat ini kayak kemarin. Yang kemarin soalnya sempet kekat juga. Tuh. Oke, closing dulu kalau gitu. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Semoga dapat insight dari apa diskusi kali ini di Mari Berdialog atau Madilog. Jadi mulai dari bagaimana cara menggapai mimpi, bagaimana cara mewujudkan kemauan dan juga impian, sekaligus juga gimana sih tips and trick buat jalan-jalan di luar negeri. Sekaligus nanti pas jalan-jalannya itu kayak gimana kan. Oke, terima kasih juga Yes. buat Kempin sekali lagi ya, Kak. Hmm. Oke, karena katanya Kak Empin itu it's not about skill, but it's Ya. about will. Ya, jadi Yes. bukan bukan kemampuan, tapi adalah kemauan dari Ah, masing-masing diri kita untuk mewujudkan mimpi tersebut. Oke, yes. sekian dari Marta. Assalamualaikum. Tadi belum buka sih nggak apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kak Epin. Ah, Stay safe. Stay safe ya Kak di Solo. Terima kasih. terima kasih. Dadah teman-teman.